saat kasus uang donasi yang melibatkan Agus Salim menuju jalan perdamaian, Alvin Lim, salah satu tim kuasa hukum Agus Salim, justru memberikan tudingan serius terhadap Pratiwi Novianti alias Novi. Ia diketahui berdasarkan video yang beredar, Alvin Lim tampak menyerang pribadi Novi dengan berbagai tudingan yang tak berdasar dan di luar konteks kasus yang berjalan. Di mana dalam video tersebut, Alvin Lim mempertanyakan sumber dana yang digunakan Novi untuk menjalankan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang dinaunginya dan menuding Novi dengan kata-kata tak pantas. Sementara itu, sebagai tim kuasa hukum Novi, Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang menanggapi tudingan Alvin Lim dan memberikan beberapa reaksi kerasnya, lantaran menilai bahwa Alvin Lim telah kelewat batas dan telah layak untuk dilaporkan ke polisi. Untuk mengetahui sederet reaksi keras Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang, maka inilah 5 reaksi keras Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang terhadap Alvin Lim yang beri tuduhan keji pada Pratiwi Novianti. Versi Cumi Top 5. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Alvin Lim, yakni Quotient TV pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, Alvin Lim tampak mempertanyakan sumber dana yang digunakan oleh Novi dan menuding Novi dengan kata-kata tak pantas. Melihat hal tersebut, Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang yang telah resmi menjadi tim kuasa hukum Novi menyebut bahwa pernyataan yang dilontarkan Alvin Lim itu telah memenuhi unsur untuk dilaporkan ke polisi. Atas saran tersebut, Novi pun akhirnya diketahui telah resmi melaporkan Alvin Lim, juga sekaligus pengacara berinisial RDL. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak? Pikir kalau seseorang siapapun itu, ya, kalau menyatakan sudah kamu menyebutkan kamu pelacur atau pemakaian narkoba, itu udah kena undang-undang ITE, ya. Apalagi menyebutkan namanya langsung. Tuduhan apakah sebagai ini? Sudah langsung direct itu kena dia. Kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik. 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL, dengan alat bukti yang berbeda, lokus yang berbeda, dan tempus yang berbeda. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Gitu aja. Merasa geram dengan pernyataan Alvin Lim yang dinilai tak pantas diucapkan oleh seorang pengacara, Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang meminta Alvin Lim untuk memberikan bukti atau fakta atas tudingannya terhadap Novi. Namun, alih-alih memberikan bukti atau fakta, Alvin Lim justru mengelak dan mengaku bahwa pernyataannya adalah pernyataan, bukan tudingan. Itu kan sudah menyambar, berarti kan sudah apa maksudnya? Ini kan sudah nyamber kepada seolah-olah dia berprofesi seperti itu. Kan sudah mengindikasikan. Loh kenapa, apakah itu loh? Kok seenaknya kamu bilang kayak gitu? Bahkan setiap kita menyampaikan suatu permasalahan yang menyudutkan orang lain, harusnya berdasarkan data dan fakta. Jangan pakai katanya-katanya. Marilah sama-sama kita jadi manusia yang beradab, ya. Mempunyai etika, ya.
Karena kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Jangan memperlakukan orang seperti itu. Ya. Padahal permasalahan sepele, permasalahan itu hanya permasalahan masalah Agus. Kenapa harus merembet ke hal-hal yang tidak perlu? Itu kan tidak manusiawi juga. Nah, silakan netizen itu menilai ya. Ungkapan dan ucapan itu pantas atau tidak sebagai kita budaya bangsa Indonesia orang Timur ya. Nggak tahu kalau orang Barat, nggak ngerti saya ya. Tapi seorang Timur mempunyai etika, mempunyai sopan santun, mempunyai suatu peradaban ya. Jangan kita melanggar peradaban orang Timur. Gimana bisa memenuhi unsur? Sebuah pertanyaan itu, pertanyaan dan pernyataan itu beda. Ya, kalau pernyataan misalnya saya bilang Jokowi misalnya koruptor, itu adalah sebuah pernyataan, berarti saya menuduh dia koruptor. Tapi kalau saya bertanya, apakah Jokowi seorang koruptor? Berarti saya tahu nggak Jokowi koruptor atau nggak? Saya nggak tahu, karena saya bertanya, apakah? Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh. Ya, itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan? Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu. Ya, jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, berasa tahu, dan dia ngomong sembarangan, gitu loh. Reaksi keras Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang, buntut Alvin Lim menuding Novi juga tampak memanas saat Ricky Sitohang menyinggung kasus Alvin Lim pada beberapa waktu lalu di Bareskrim Mabes Polri. Ia berdasarkan informasi, Alvin Lim sempat terlibat kasus dugaan ujaran kebencian. Namun dalam hal ini, Alvin Lim membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa kasus tersebut telah P19. Saya nggak menanggapi itu. Terus apa sih kapasitas dia? Lah saya yang sudah orang di dalam Bareskrim Polri, saya nggak berani ngomong kayak gitu. Apalagi dia, siapa dia? Tapi saya nggak mau terpancing. Ya, saya biarkan dulu dia ngomong sampai di mana dulu. Ya. Tapi catat, setiap dia ngomong karena menyentuh kepada kita, saya catat semua. Saat kau nanti tiba saatnya, selesai kamu. Jangankan itu, saya angkat juga nanti kasus yang sudah ada di Bareskrim gitu, yang sudah jadi tersangka. Saya kuliti nanti, saya minta pertanggungjawabannya kepada Kejaksaan Agung supaya ini ditindaklanjuti. Jangan dikira saya nggak ngerti gitu. Ya, itulah saya bilang. Makanya saya bilang Bareskrim Polri juga mendengarkan ini. Emang Kapolri aja nggak mau ngomong kayak gitu, apa jadi ya gitu loh. Nah, saya copot jenderalnya, ini ngomong apa ini? Lagi waras atau keluar dari rumah sakit jiwa nih bro? Gimana dia mau copot jenderal itu coba? Terus saya harus terpancing dengan ucapan dia. Enggak lagi, capek terpancing dengan orang-orang seperti kayak gitu. Sekarang dibilang ODGJ, yang ODGJ ini siapa sekarang nih? Oh, sedangkan Jaksa Agung aja nggak berani saya copot anak buah saya. Kapolri aja nggak bilang saya copot jenderal. Oh dia, terus dia jenderal dari mana? Bisa mencopot jenderal dulu. Nah, silakan aja masyarakat menilai, silakan publik menilai, silakan netizen menilai. Ini ngomongannya dia lagi kumur-kumur atau ngomong lagi bangun tidur atau gimana gitu loh. Makanya kita yang waras ngalah. Yang nggak ngerti hukum siapa nih sekarang? Dia atau saya? Dia sih menuduh apa gak ngerti hukum tapi ngomong hukum Pak. Makanya biarkan saja deh. Makanya sebenarnya saya catat berkali-kali. Saya nggak mau terpancing ya. Saya tidak akan terpancing dengan apa ucapan dia, tapi saya catat semua. Dikala critical point itu dapat, dikala nanti sudah menyentuh pada aspeknya, nanti kamu lihat ya. Saya tidak pernah menyamber-nyamber kamu, tapi kamu jangan nyamber-nyamber saya. Ya, kamu cari perkara dengan saya. Ini hati-hati, mulutmu harimaumu. Suatu ketika kena ke substansi kamu akan kena. Ya, ini sudah nyamber-nyamber kepada predikat. Apalagi di Mabes Polri, kepangkatan seseorang sudah kau sebut. Kapolri aja nggak berani ngomong saya copot kamu. Emang kamu siapa yang copot orang? Ini kadang-kadang bicara sudah keluar daripada konteksnya. Hati-hati ya. Semua tuh jangan dikira semua tuh apa yang kamu sampaikan sudah tidak nilai, disaring oleh Mabes Polri. Saat ketika terjebak kamu dengan critical pointnya, kamu akan korban nanti. Ingat bahwa kasus Anda di Mabes Polri juga masih ada. Ada kasus di Mabes, gimana Bang tanggapannya? Mas, kasus itu sudah lama ya, dan kasus itu sudah di P19 ya. Sudah jelas kasusnya itu adalah ada seorang jaksa berinisial S
ngelaporin saya, katanya saya menuduh dia menerima suap. Ya, ini yang harus dibedakan untuk masyarakat bisa menjadi smart. Ya, Anda tahu kasus Ratna Sarumpait? Ratna Sarumpait dia ngomong ke Fadlizon bahwa mukanya dipukulin, ya. Jadi dia bikin hoax. Yang ngomong ini adalah Ratna. Ratna cerita ke Fadli. Fadli cerita ke media sosial di situ, ya. Yang masuk penjara, yang dihukum itu Fadlizon atau Ratna Sarumpait? Ratnanya. Ya, saya punya rekaman, ya, di mana klien saya, ya, dimintain langsung diperes sama seseorang bernama Hadi, dimintain duit, bukti transfernya ada, katanya uang itu untuk si jaksa, untuk pinjem pakai, ya, untuk pinjem pakai, untuk dikasih ke jaksa. Saya ada rekamannya. Jadi yang ngomong orang itu, saya hanya menirukan, menjelaskan, menerangkan, mengulangi apa yang dia ngomong. Masa saya yang mengulangi, saya yang ditangkap terus orangnya itu kagak diperiksa? Ya kan, saya udah ada rekamannya, saya udah kasih ke polisi. Dan saya ada buktinya, saksinya juga, saksi kuncinya klien saya, yaitu Fiorucci yang saat itu belum menikah sama saya. Ya kan, coba dong diperiksa dong orang-orangnya. Ya kalau memang saya mendengar dari orang lain, yang ngomong itulah yang harus yang dituntut, karena dia yang nyebarin hoax, bukan saya yang nyebarin di situ. Ya, jadi yang nyebarin itulah yang membikin pertama kali. Karena kenapa? Karena klien saya itulah yang menjadi korban, dialah yang keluar duit. Normal saya sebagai pembelaan saya bertanya, dan saya juga menyurati kejaksaan, menanyakan kepada kejaksaan bener nggak dia ngambil uang suap itu. Ya toh, karena kenapa? Karena saya menanyakan, karena tidak pernah ada jawaban dari kejaksaan. Jadi harus dibedakan antara bentuk pembelaan dengan tuduhan pencemaran. Ya, ini kelihatan banget bahwa netizen tidak mengerti. Ya, kejaksaan pun udah ngerti. Kejaksaan sudah mengirimkan P19, Mas. Judul P19-nya tidak memenuhi unsur. Alvin Lim diketahui mengaku mendapat hujatan dari netizen, diduga usai menuding Novi. Dalam hal ini, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang secara keras dan terang-terangan mengingatkan Alvin Lim untuk berhati-hati dalam berucap. Karena hal tersebut dinilai dapat kembali kepadanya bak karma yang berjalan. Bukan hanya anaknya, dia juga diserang oleh pendukung Novi. Lah sekarang begini saja. Kan saya katakan tadi, mulutmu harimaumu. Semua tuh ada sebab, ada akibat. Kan gitu. Kan gitu ya? Ada sebab, ada akibat. Nah, akibat kau lakukan kayak gini, dampaknya seperti ini. Ya, itu kan hukum alam. Makanya mulutmu harimau itu jaga dengan baik. Makanya berbuatlah baik pada orang lain. Sedang kita berbuat baik aja belum tentu dapatnya baik, apalagi kita menzolimi orang lain. Hasilnya tidak akan baik. Ya, yang ada hujatan-hujatan yang sampai menyentuh kepada pribadi kita. Bagi saya pribadi, saya tidak akan terbantu. Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang menyebut bahwa Alvin Lim terlalu arogansi dalam menuding Novi untuk berbagai hal di luar konteks kasus yang tengah dihadapi. Ia diketahui tudingan itu dimulai dari Yayasan Novi yang dituding digerebek, hingga Novi yang dituding mengkonsumsi narkotika. Katanya sempat digerebek, gimana sih Pak Dinda menjelaskannya? Kemarin kan sempat ketemu Teh Novi juga. Itu nggak usah ditanggapin. Emang ada dia buktikan digerebek apa? Maka saya bilang kadang-kadang sudah mulut tuh sudah makin nggak jelas aja gitu loh. Ya sudah, saya bilang Novi juga nggak usah dipikirin tuh. Ya. Kembali lagi, saya minta kepada kalian saya juga supaya waras aja berpikir. Pas waktu digerebek katanya ODGJ-nya nggak ada. Kemana tuh? Mungkin dia mempertanyakan soal ODGJ. Tunjukkan aja, buktikan saja. Capek sekali kita mikirin kayak gituan. Masih banyak yang harus kita pikirkan di dunia persilatan ini. Ya. Mikirin yang nggak penting capek gitu loh. Ngapain pikirin kayak gituan? Apapun kamu katakan, saya tidak akan terpancing dengan komposisi itu. Ya. Karena saya manusia yang normal, manusia yang sehat. Alam berpikir saya juga sehat. Saya tidak mau terpancing dengan orang yang bodoh. Narkoba, dia tahu narkoba tuh, gandeng aja polisi supaya menelusuri betul nggak disebutkan. Namanya gue informasi gitu loh. Informasi itu kan belum tentu benar,
belum tentu juga iya. Nah, tinggal kalau memang benar, ya kita telusuri aja, kita lihat. Tapi kalau tidak benar, itu kan sudah fitnah. Kira-kira gitu ya. Saya kan sudah dengar itu. Saya catat sudah. Catat. Ya, hati-hati berbicara. Saya katakan, jangan dikirain apa yang disampaikan khususnya tertuju kepada saya, jangan dikirain nggak saya catat. Sudah menyangkut kepada nama saya, hati-hati. Ya. Maka saya bilang kalau berbicara itu dijaga ya. Kalau akan menyentuh sudah mencemarkan nama baik dan membuat fitnah, nanti mulutmu akan kena dengan apa yang kau sampaikan. Ini saya lihat sudah mulai lepas kontrol nih ya. Kalau saya lihat sudah lepas kontrol, sudah menunjukkan arogansi yang nggak jelas.